Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya dalam channel saya ini. Kembali pada part kedua, saya langsung aja ya, karena materinya ini cukup banyak dan menarik. Saya doakan kepada para viewers selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dalam channel saya ini. Dan tentunya saya juga doakan agar para penonton yang baru bergabung selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya ya, mengenai perang dingin atau Cold War. Nah, pada slide sebelumnya atau video sebelumnya di part pertama kita membahas tentang pengantar atau bicara tentang latar belakangnya. Salah satunya kan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa poin. Dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, curiga, kemudian keinginan, kekuatan yang dominan secara ideologis, kemudian kepada munculnya negara-negara yang baru merdeka. Namun, bagi historian viewers yang belum menonton part pertama, nanti linknya akan saya tampilkan di atas. Dan tentunya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Dan tentunya jangan lupa untuk menuliskan kritik atau saran mengenai video yang saya buat. Oke, kita mulai. Nah, kalau kita bicara perang dingin pasca Perang Dunia Kedua, sebenarnya apa sih yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua? Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ya, kita masuk kepada berlangsungnya Perang Dingin ya. Ini harusnya seperti ini saya ngomongnya, tapi ya sudahlah. Berlangsungnya Perang Dingin. Nah, berlangsungnya Perang Dingin ini kan kembali lagi karena akhir Perang Dunia Kedua yang biasanya muncullah sebuah istilah namanya pembagian kue. What a meaning of pembagian kue? Apa maksudnya dari pembagian kue? Pembagian kue sebenarnya ini adalah istilah yang umum terjadi pada suatu peperangan apabila ada yang menang, ada yang kalah. Ya, semacam ada take and give ya, ada yang diperoleh gitu kan. Pembagian kue di sini adalah pembagian wilayah. Nah, sejak Perang Dingin dimulai, berakhirnya Perang Dunia Kedua, parameter utamanya dari Perang Dingin ini adalah Jerman. Di mana Jerman yang ketika itu menjadi pihak yang kalah, ketika pemerintahannya yaitu Nazi itu berhasil dikalahkan, disingkirkan, dan akhirnya sekutu menguasai wilayah Jerman. Namun tidak ada makan siang yang gratis. Maka dalam konteks ini, bagian kuenya adalah sekutu sebelum menyatakan kemenangannya terhadap Jerman atau Nazi ini, atau sebelum Hitler mati bunuh diri di bunkernya, mereka sudah membuat semacam perjanjian-perjanjian, yaitu yang disebut, saya bilang, pembagian kue, yaitu adalah bagaimana menentukan masa depan Jerman atau Eropa ke depannya. Yaitu Jerman pada akhirnya dibagi menjadi dua, kemudian dibagi empat. Sebenarnya nggak gitu juga. Maksudnya adalah Jerman pada dasarnya dibagi empat, yaitu antara Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, ya empat wilayah pendudukan. Nah, sampai akhirnya dibagi menjadi dua, hanya dua secara ideologis, yaitu Barat dan Timur. Nah, dan pembagian ini tepat terjadi setelah konferensi Yalta. Jadi ini beberapa bulan sebelum Perang Dunia Kedua itu berakhir. Gambarannya seperti apa? Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran mengenai pembagian antara wilayah Jerman, antara Barat dan Timur. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Nah, in June of 1984, the French, British, and the American zones were joined into the nation of the West Germany after the Soviet refused to end their occupation of Germany. Jadi, setelah masa pendudukan, Uni Soviet itu menolak, mundur. Mengapa? Ya, mungkin karena mereka merasa berkorban banyak dari segi material dan manusia,
dalam perang melawan Nazi, maka mereka merasa gue nggak mau mundur karena apa? Ya, gue udah berkorban banyak dan bagi Uni Soviet ini suatu keuntungan yang mungkin bisa dikatakan keuntungan yang bisa menjadi cerminan mengenai kondisi Eropa saat ini. Ya, karena apa? Uni Soviet tidak ingin hengkang dari negara-negara tersebut secara ideologis dan politik karena apa? Ingin menjadikan negara-negara tersebut di Eropa Timur yang dikuasainya secara nggak langsung ini agar sebagai penyeimbang dan sekaligus buffer. Buffer ini maksudnya sebagai penyokong ya, penyokong apabila nanti suatu saat ada perang kembali yang mengarah kepada Uni Soviet. Seperti itu yang digambarkan oleh Uni Soviet sendiri. Maka tak pelak kalau dalam perang dingin di sini adalah konteks Barat dan Timur. Jadi tidak hanya wilayah Jerman itu sendiri, tapi ibu kotanya terbagi dua antara antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Makanya konteks wilayah tembok Berlin itu memang sesuai pada konteks saat itu, di mana banyak orang-orang yang berada di wilayah timur, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, mereka cenderung ingin menyerah kepada pihak Barat. Mengapa? Mungkin karena ingin lebih diperlakukan lebih manusiawi dibandingkan perlakuan yang dilakukan oleh Uni Soviet atau kelompok komunis ketika itu. Itu gambarannya. Namun sayangnya pembagian kue ini tidak hanya terjadi di Eropa. Di Asia kita bisa lihat contohnya yaitu Korea. Korea melalui perjanjian dari konferensi Yalta juga sama, Yalta dan Potsdam, di mana semenanjung Korea itu dibagi dua berdasarkan garis hayal atau garis paralel 38 derajat yang dipatokan bahwa bagian utara itu diserahkan keamanannya kepada Uni Soviet pasca Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Sedangkan yang di bagian selatannya itu diserahkan kepada pihak Amerika Serikat. Kemudian selain Korea adalah Vietnam atau Indochina. Indochina akhirnya juga terbagi dua antara yang pengaruh utara dan selatan. Itu gambarannya. Oke. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam materi ini mohon tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Habis pembagian kue. Oke, penyebaran komunisme di Eropa. Dalam waktu singkat, pada periode 1945-48, Uni Soviet berhasil membentuk pemerintahan komunis di Bulgaria, Rumania, Hongaria, Polandia, Cekoslovakia, dan lain sebagainya. Karena perkembangan pengaruh Uni Soviet yang sangat cepat dan pertumbuhannya juga kencang, Amerika Serikat khususnya merasa perlu membendung berkembangnya gerakan komunisme tersebut. Akhirnya, Amerika menyusun sebuah strategi politik yang bernama containment policy yang bertujuan mencegah berkembangnya gerakan politik suatu negara atau sistem politik dari pihak lawan. Jadi, pada dasarnya kita nanti pada Perang Dingin mengenal dengan istilah-istilah seperti doktrin Truman, kemudian efek domino, dan lain sebagainya, itu akan kita temukan dalam istilah-istilah Perang Dingin. Namun, kalau kita kembali kepada paragraf yang pertama, dalam waktu singkat, sebenarnya nggak singkat. Mengapa? Karena gerakan-gerakan komunisme yang ada di Eropa itu sebenarnya sudah ada, bahkan jauh sebelum Perang Dunia Kedua itu berakhir. Jadi, ada periode atau masa di mana gerakan ideologi baru ini bermunculan seiring dengan akhir Perang Dunia Pertama. Ya, berbarenganlah dengan munculnya fasisme. Komunisme pun juga berkembang di negara di Eropa. Jadi bagaimana Uni Soviet membentuk pemerintahan komunis di Bulgaria dan sebagainya? Ya karena mereka punya tokohnya, punya tokoh yang berasal dari daerah yang sama dan diminta untuk oke, Anda silahkan mendirikan negara yang sama basisnya dengan kami. Yaitu apa? Ya Uni Soviet atau Moskow, kiblatnya gitu kan. Dan itu tidak terjadi di
tidak hanya terjadi di Eropa, tapi juga Korea. Saya ambil contoh Korea Utara misalnya. Sejauh yang saya tahu mengenai Korea Utara ini, Kim Il Sung, sang pendiri Korea Utara ini, sesungguhnya dia adalah tokoh komunis yang sudah mengenyam pendidikan di Uni Soviet. Jadi sebelum dia kembali ke Korea, dia sudah makan asam garam di negara komunis seperti itu. Jadi mereka ditempatkanlah di sana. Walaupun sebenarnya penyebaran komunisme ini ada juga yang menentang. Mengingat ada satu tokoh di Eropa yang sanggup melawan Stalin atau menentang pengaruh Soviet ke wilayahnya, yaitu Yugoslavia. Maka sebab itulah saya tidak memasukkan Yugoslavia di dalamnya. Karena apa? Mereka tidak ingin Uni Soviet terlalu mencampuri urusan dalam negeri. Maka walaupun Yugoslavia penganut mirip-mirip komunis, tapi blok timur, tapi mereka menganggap dirinya sebagai sosialisme yang entah itu moderat atau oportunis. Mungkin gambarannya gitu ya, gambarannya. Oke, itu gambaran penyebaran komunisme di Eropa yang kalau kita tarik itu sangat panjang dan ilustrasinya seperti ini. Ya, ilustrasinya seperti ini. Eropa on modern borders. Nah, Eastern Bloc. Nah, ini blok timur dari 49 hingga 1989. Nah, kita lihat kan di sini Rusia, kemudian Estonia, Latvia dan sebagainya, Ukraina, Georgia, Bulgaria, Albania, Romania, tapi tidak termasuk ke dalam Austria, Slovakia dan sebagainya. Yunani juga tidak termasuk, walaupun dalam konferensi Yalta Yunani ini secara kancah politik mengalami ketidakstabilan pasca Perang Dunia Kedua akibat perebutan pengaruh alias adanya perang saudara antara kubu komunis dengan kubu nasionalis. Jadi mungkin mirip-mirip seperti perang saudara di Spanyol mungkin ya, seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ini yang baru saya bahas. Ini adalah bagian, mungkin ini bagian terakhir ya, nanti tunggu kelanjutannya. Kita bahas tentang doktrin Truman. Nah, setelah itulah muncullah doktrin Truman. Ya, doktrin Truman ini ya tentunya adalah mirip dengan kebijakan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Tetapi bentuknya adalah tidak hanya secara politik, tapi juga kepada aspek ekonomi dan pertahanan. Ya, ilustrasinya seperti ini gambarannya mengenai doktrin Truman ini. Oke. Ops. Pas. Oke. Selanjutnya, ini adalah kisi-kisinya untuk video saya berikutnya di part 3 mengenai bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari Perang Dingin. Jadi, secara garis besar untuk part kedua ini adalah berkembangnya paham komunisme ini tidak bisa ditarik secara singkat karena butuh benang yang sangat panjang dan merah saja, enggak hanya merah tapi panjang untuk mengetahui bagaimana negara-negara blok timur ini kok bisa dijadikan wilayah Uni Soviet atau istilahnya satelitnya. Ya, karena itu tadi banyaknya tokoh-tokoh kelompok kiri atau komunis yang mengungsi ke Uni Soviet saat Perang Dunia Kedua ataupun ketika negara tersebut dikuasai oleh kelompok kanan. Ya, contohnya Jerman. Ya, ketika Nazi berkuasa, fasis berkuasa, ya kelompok-kelompok kiri atau komunis ini ya mereka menyingkir ke luar negeri. Itu yang paling aman ya ke Uni Soviet ketika itu, walaupun ada satu peristiwa yang mungkin nanti silakan viewers nonton video saya tentang Perang Dunia Kedua, di mana antara Hitler dengan Stalin melakukan kesepakatan yang disebut dengan Fakta non-agresi. Jadi suatu perjanjian tidak saling menyerang yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jerman ketika itu, Joachim von Ribbentrop dengan Vladislav Molotov di hadapan Stalin yang menyatakan bahwa kita membagi Eropa menjadi dua, itu barat untuk Hitler, timurnya untuk Stalin. Seperti itu gambarannya. Namun kembali lagi
Perang dingin ini adalah suatu perang yang kompleks. Kompleksnya adalah kita tidak bisa membayangkan perang itu secara senjata terus-menerus, tapi bentuk perang itu ada yang sifatnya asimetris atau disebutnya tidak konvensional, unconventional warfare gitu, istilahnya seperti itu. Oke, nah mungkin itu aja part kedua dari video saya ini. Saya ingin break dulu karena belum lagi puasa, agak sedikit capek gitu kan. Kita akan lanjut lagi ke video part ketiga. Tunggu aja di beberapa hari ke depan ya mengenai video saya yang ketiga. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk dapat membantu saya mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan das Vardanya.